Sobat milenial, apakah di antara kamu ada yang berprofesi sebagai tenaga lepas atau freelance? Mungkin dulu freelancer dianggap sebelah mata, namun seiring dengan perkembangan teknologi, pekerjaan ini mulai mendapatkan pengakuan. Bahkan banyak loh orang yang beralih profesi menjadi pekerja lepas. Nah, yang perlu untuk diperhatikan seorang freelancer harus mampu mengatur keuangannya dengan pendapatan yang tidak menentu. Bagaimana caranya? Simak selengkapnya di Keuangan Milenial kali ini. Apa hubungan milenial dengan freelancer? Dikutip dari situs Forbes, sekitar 60% generasi milenial memilih keluar dari suatu perusahaan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Mereka beranggapan pekerjaan perusahaan akan membuat kehidupan mereka menjadi monoton dan tidak seru. Ingat, milenial adalah generasi yang suka berpetualang dan mencari pengalaman dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, generasi milenial banyak yang memilih menjadi freelancer karena kebebasan dalam mengatur waktu dan kehidupan sesuai dengan keinginan mereka. Anggapan seseorang yang sukses adalah mereka yang memiliki pekerjaan dan hidup mapan mulai tergantikan nih sobat milenial. Belakangan ini, kaum milenial justru lebih ingin mengejar pengalaman. Dengan begitu, pekerjaan freelance pun mulai banyak. Sekarang ini, bekerja bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus bekerja di kantor, memakai seragam, dan dengan batasan waktu. Selain itu, apa sih alasan lain mengapa milenial memilih menjadi pekerja freelance daripada jadi pegawai tetap? Anak-anak milenial biasanya menyukai kebebasan terutama dalam hal waktu. Sebagian besar milenial lebih suka jika kehidupan pekerjaan dan sosialnya berjalan dengan seimbang. Pekerjaan freelancer pun dianggap jadi salah satu pilihan para milenial. Freelancer bebas memilih kapan memulai dan menyelesaikan pekerjaan mereka selama bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut. Berbeda dengan baby boomers yang masih suka terikat dengan peraturan, justru anak milenial kurang menyukai hal ini. Bukan berarti suka melanggar peraturan ya sobat milenial, hanya saja jiwa anak milenial cenderung lebih bebas dan terbuka. Beberapa batasan atau aturan sering dianggap hal yang bisa menghambat kreativitas. Meski dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bisa menjamin kehidupan, tetapi pekerjaan sebagai freelancer membantu seseorang menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Biasanya, freelancer cukup bijak dalam mengambil pekerjaan sesuai kemampuan mereka tanpa harus terlalu ambisius dalam mengumpulkan penghasilan. Pekerjaan freelance dapat membantu milenial untuk mengatur pendapatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Fenomena milenial menjadi freelance telah menumbuhkan suatu kesempatan baru, yaitu persaingan anak muda untuk lebih kreatif dan maju lagi. Jadi, pekerjaan freelance menjadi momen untuk milenial agar bisa belajar hal baru, dan setiap pekerjaan yang diambil tentu memiliki keunikan tersendiri yang bisa dijadikan pengalaman baru. Menjalani pekerjaan freelance memiliki banyak sisi positifnya. Jadi, tidak heran pekerjaan ini sangat diminati oleh para milenial. Dan lama-kelamaan, freelancer juga akan memiliki value yang tidak kalah baik dari orang yang memiliki pekerjaan tetap. Jika pekerjaan ini akan menjadi pilihanmu, jangan lupa untuk siapkan diri dengan baik ya sobat milenial. Bagaimana cara mengatur keuangan ala freelancer? Sebagai seorang freelancer, kamu tentu memiliki fleksibilitas untuk memilih proyek mana yang akan dikerjakan, kapan harus bekerja dan libur, baju apa yang akan digunakan, dan tentu saja kenyamanan bekerja dari mana saja termasuk dari rumah. Meski seorang pekerja freelancer dapat memperoleh penghasilan yang lebih banyak ketimbang pekerja kantoran, namun gaji yang diterima tidak terjadwal. Ini bisa jadi masalah jika kamu tidak pandai mengatur keuangan. Oleh karena itu, pendapatan sering menjadi pertimbangan seorang freelancer. Kecuali
kamu direkrut oleh sebuah perusahaan agensi yang dapat menyuplai pekerjaan kamu setiap hari. Bila tidak, maka kamu harus pandai menyimpan uang dan cermat mengatur pengeluaran nih sobat milenial. Jangan lupakan untuk menabung untuk masa depan juga ya. Sebelum mengatur arus kas keuangan kamu, hal pertama yang harus kamu atur adalah penghasilan kamu. Salah satu tips untuk menikmati keuangan yang lebih stabil adalah mengusahakan agar setiap bulannya kamu mendapatkan penghasilan. Dengan penghasilan tidak tetap yang tetap, kamu akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain mendapatkan penghasilan secara rutin, kamu juga harus cermat dalam memilih pekerjaan. Hitunglah waktu dan biaya yang harus kamu habiskan untuk mengerjakan sebuah proyek. Dan penghasilan yang didapatkan dari sebuah proyek tersebut, jika seimbang, maka kamu dapat mengerjakannya. Jika pengeluaran melebihi penghasilan, sebaiknya lewati proyek tersebut. Pada dasarnya, kas keuangan terdiri dari dua aspek, pendapatan dan pengeluaran. Cantumkan jenis proyek, serta tanggal pengerjaannya, kemudian tanggal pembayaran serta nominal yang diterima. Setelah mencatat pemasukan, maka selanjutnya adalah biaya yang kamu habiskan setiap harinya yang dicatat dalam pengeluaran. Berbeda dengan karyawan perusahaan yang pengeluaran bisnisnya dikeluarkan oleh perusahaan, sebagai freelancer, kamu harus memakai dana pribadi untuk mendanai pengeluaran pribadi serta pengeluaran bisnis. Tetapi, kamu harus pintar membedakan kedua pengeluaran ini. Mengapa? Alasan yang pertama adalah agar kamu dapat menghitung berapa tarif yang harus kamu kenakan pada konsumen. Jumlah tarif kamu tentunya tergantung pada berapa banyak pengeluaran yang kamu keluarkan untuk bisnis tersebut, serta keuntungan yang kamu ingin terima. Kedua, kamu lebih mudah mengendalikan pengeluaran pribadi kamu karena tidak tercampur dengan pengeluaran bisnis. Salah satu cara mudah untuk membantu kamu adalah dengan memiliki pos dana untuk masing-masing pengeluaran serta anggaran untuk masing-masing pengeluaran. Sebagai freelancer, memiliki pos dana darurat sangatlah penting karena kamu tidak dapat memastikan kapan kamu akan mendapatkan pesanan atau kapan kamu dibayar. Besarnya jumlah ini tentunya relatif tergantung dengan gaya hidup masing-masing orang. Umumnya, kamu perlu memiliki dana darurat yang cukup memenuhi kebutuhan 3-6 bulan kamu ketika tidak memiliki pekerjaan. Selain menabung, uang yang telah kamu sisihkan sebaiknya kamu investasikan. Terdapat 3 hal yang harus kamu investasikan sebagai seorang freelancer, yaitu alat, keterampilan, dan pengetahuan, serta uang. Investasi sebagai alat berarti kamu menggunakan uang untuk investasi pada peralatan yang mendukung pekerjaan kamu sebagai freelancer. Yang kedua adalah keterampilan dan pengetahuan, di mana kamu mengikuti kursus atau kelas terbuka yang ditujukan untuk menambah ilmu kamu sebagai seorang freelancer. Dan yang terakhir adalah investasi pada uang agar kebebasan mutlak bisa kamu capai nih sobat milenial. Freelancer tetaplah man at work. Meskipun freelancer memiliki kebebasan waktu, tetap saja mereka tetap harus menukar waktu dan kemampuan mereka untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, sebenarnya freelancer tidaklah sepenuhnya bebas loh sobat milenial. Ada perumpamaan, ada man, yaitu kita sebagai manusia, dan money, yaitu uang. Pada fase pertama adalah man at work, yaitu kita bekerja untuk uang, terlepas freelancer maupun kerja kantoran. Lalu, kedua ada man and money at work, artinya kondisi di mana kamu dan uang bekerja secara bersama-sama. Keadaan ini bisa terjadi jika dalam masa produktif, selain bekerja, kamu juga memiliki investasi yang menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah money at work, yaitu kebebasan yang sebenarnya, yaitu saat kamu bisa bersantai dan uanglah yang bekerja untuk kamu. Oleh karena itu, jika kamu ingin menjadi freelancer untuk mengejar kebebasan, ada baiknya kamu pastikan keuangan kamu sehat
dan mulailah berinvestasi ya Sobat Milenial, agar kebebasan waktu yang kamu inginkan akan tercapai saat money at work. Gimana Sobat Milenial? Yuk sama-sama buat uang yang bekerja untuk kita. Pendapatan tidak tetap bukanlah alasan untuk tidak berinvestasi. Dengan pendapatan yang tidak menentu seperti ini, investasi seperti apa yang dapat dilakukan seorang freelancer? Jika kamu seorang freelancer yang ingin berinvestasi tapi tidak memiliki cukup waktu, kamu bisa mencoba reksadana. Investasi reksadana adalah menitipkan dana kepada pihak yang ahli berinvestasi yang biasanya disebut manajer investasi. Dan pastikan pilih yang telah mendapatkan izin dari OJK ya Sobat Milenial. Manajer investasi akan menginvestasikan dana yang dikumpulkan dari para investor ke berbagai instrumen investasi. Penting melakukan penyebaran investasi. Maksudnya, jangan berinvestasi di satu tempat saja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian saat satu tempat investasi tersebut mengalami kerugian. Seorang freelance tidak mendapatkan fasilitas kesehatan asuransi jiwa, maka asuransi sangatlah bermanfaat untuk menutupi biaya rumah sakit ataupun musibah yang tidak terduga. Jangan sampai tabungan kamu terkuras untuk menutupi biaya rumah sakit. Jadi Sobat Milenial, memilih berprofesi sebagai freelancer juga memiliki banyak keuntungan. Misalnya saja pengalaman baru, memiliki kenalan baru, dan masih banyak lagi. Tetapi ingat ya Sobat Milenial, pendapatan freelancer yang tidak menentu bukan menjadi penghambat untuk mencapai kebebasan finansial. Justru, tantangan ini membuat kamu terbiasa mengelola finansial dan akhirnya sampai ke tujuan keuangan kamu.